Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nur Ilmi, kelas A, perwakilan dari kelompok 5, ingin memaparkan terkait materi tentang rasionalisme. Rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu rationalis. Kata ini berakar dari kata dalam bahasa Latin, ratio yang berarti akal. Rasionalisme merupakan paham atau aliran atau ajaran yang berdasarkan ratio, ide-ide yang masuk akal. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan yang mengetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir alat. Dalam berpikir itu ialah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Pendiri filsafat rasionalisme. Rasionalisme dipelopori oleh René Descartes yang disebut sebagai bapak filsafat modern. René Descartes yang mendirikan aliran rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal. Hanya pengetahuan yang diperoleh lewat akallah yang memenuhi syarat yang dituntut oleh semua ilmu pengetahuan ilmiah. Dengan akal dapat diperoleh kebenaran dengan metode deduktif, seperti yang dicontohkan dalam ilmu pasti. Latar belakang. Latar belakang munculnya rasionalisme adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional, skolastik. Pernah diterima, tetapi ternyata tidak mampu mengenai hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi. Pada tokoh aliran rasionalisme diantaranya adalah Descartes 1596 sampai 1650 Masehi. Ia yang mendirikan aliran rasionalisme, berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal. Ia tidak puas dengan filsafat skolastik karena dilihatnya sebagai saling bertentangan dan tidak ada kepastian. Namun, adapun sebabnya karena tidak ada metode berpikir yang pasti. Descartes merasa benar-benar ketegangan dan ketidakpastian merajalela ketika itu dalam kalangan filsafat skolastik tak dapat memberi keterangan yang memuaskan pada ilmu dan filsafat baru yang dimajukan ketika itu kerap kali bertentangan satu sama lain. Descartes mengemukakan metode baru, yaitu metode keraguan-raguan. Seakan-akan ia membuat segala kepastian, karena ragu-ragu itu suatu cara berpikir. Ia ragu-ragu bukan untuk ragu-ragu, melainkan untuk mencapai kepastian. Adapun sumber kebenaran adalah rasio, hanya rasio sejarah yang dapat membawa orang kepada kebenaran. Rasio pula lah yang dapat memberi pemimpin dalam segala jalan pikiran. Adapun yang benar itu hanya tindakan budi yang terang benderang yang disebut ideas claiores et distinctes. Karena rasio saja yang dianggap sebagai sumber kebenaran, maka aliran ini disebut rasionalisme. Pada abad ke-13 di Eropa, sudah timbul sistem filsafat yang boleh disebut merupakan keseluruhan. Sistem ini diajarkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Dalam abad ke-14, timbullah aliran yang dapat dinamai pendahuluan filsafat modern. Yang menjadi dasar aliran baru ini ialah kesadaran atas yang individual yang konkret. Tak dapat dipungkiri, zaman filsafat modern telah dimulai. Dalam era filsafat modern dan kemudian dilanjutkan dengan filsafat abad ke-20. Munculnya berbagai aliran pemikiran yaitu rasionalisme, empirisme,
kritisisme, idealisme, positivisme, evolusionisme, materialisme, neokantianisme, pragmatisme, filsafat hidup, fenomenologi, eksistensialisme, dan neotomisme. Sebab timbulnya pemikiran rasionalisme. Descartes merupakan orang pertama yang memiliki kapasitas filosofis yang sangat dipengaruhi oleh fisika baru dan astronomi. Ia banyak menguasai filsafat skolastik, namun ia tidak menerima dasar-dasar filsafat skolastik yang dibangun oleh para pendahulunya. Ia berupaya keras untuk mengkonstruksi bangunan baru filsafat. Hal ini merupakan terobosan baru semenjak zaman Aristoteles, dan hal ini merupakan sebuah neo-self-confidence yang dihasilkan dari kemajuan ilmu pengetahuan. Dia berhasrat untuk menemukan sebuah ilmu yang sama sekali baru pada masyarakat, yang akan memecahkan semua pertanyaan tentang kuantitas secara umum, apakah bersifat kontinum atau terputus. Visi Descartes telah menumbuhkan keyakinan yang kuat pada dirinya tentang kepastian pengetahuan ilmiah, dan tugas dalam kehidupannya adalah membedakan kebenaran dan kesalahan dalam semua bidang pelajaran, karena menurutnya semua ilmu merupakan pengetahuan yang pasti dan jelas. Pada dasarnya, visi dan filsafat Descartes banyak dipengaruhi oleh ilmu alam dan matematika, yang berasas pada kepastian dan kejelasan perbedaan antara yang benar dan salah. Sehingga dia menerima suatu kebenaran sebagai suatu hal yang pasti dan jelas, atau disebut Descartes sebagai kebenaran yang clear and distinct. Dalam usaha untuk mencapai kebenaran dasar tersebut, Descartes menggunakan metode deduksi, yaitu dia mendeduksikan prinsip-prinsip kebenaran yang diperolehnya kepada prinsip-prinsip yang ada sebelumnya, yang berasal dari definisi dasar yang jelas, sebagaimana yang ditulis oleh Robert C. Pola pikir rasionalisme. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan fakta, daripada melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Rasionalisme, ateisme, dalam hal ini mereka bertujuan untuk menyediakan sebuah wahana bagi diskursus sosial dan filsafat di luar kepercayaan keagamaan atau takhayul. Meskipun begitu, ada perbedaan dengan kedua bentuk tersebut. Humanisme dipusatkan pada masyarakat manusia dan keberhasilannya. Rasionalisme tidak mengklaim bahwa manusia lebih penting daripada hewan atau elemen alamiah lainnya. Ada rasionalis-rasionalis yang dengan tegas menentang filosofi humanisme yang antroposentrik. Ateisme adalah suatu keadaan tanpa kepercayaan akan adanya Tuhan atau dewa-dewi. Rasionalisme tidak menyatakan pernyataan apapun mengenai adanya dewa-dewi, meski ia menolak kepercayaan apapun yang hanya berdasarkan iman, meski ada pengaruh ateisme yang kuat dalam rasionalisme modern. Tidak seluruh rasionalisme adalah ateis. Di luar konteks religius, rasionalisme dapat diterapkan secara lebih umum, umpamanya kepada masalah politik atau sosial. Dalam kasus-kasus seperti ini yang menjadi ciri-ciri penting dari perspektif para rasionalis adalah penolakan terhadap perasaan, emosi, adat istiadat, atau kepercayaan yang sedang populer.
Tokoh-tokoh terpenting dalam aliran rasionalis. Pertama, Descartes, 1596 sampai 1650. Descartes lahir pada tahun 1596 dan meninggal pada tahun 1650. Bukunya di Cours de Méthode 1537 dan Meditation 16 sampai 1642. Kedua buku ini saling melengkapi satu sama lain. Di dalam buku inilah ia menuangkan metodenya yang terkenal itu. Metode ini juga sering disebut Cogito Descartes atau metode Châteauguay. Poin kedua, ia mengetahui bahwa tidak mudah untuk meyakinkan orang bahwa dasar filsafat haruslah akal. Ia menyusun argumentasi yang sangat terkenal untuk menemukan basis yang kuat bagi filsafat. Descartes meragukan lebih dahulu segala sesuatu yang dapat diragukan. Di dalam mimpi seolah-olah seorang mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Persis seperti tidak mimpi, begitu pula pada pengalaman halusinasi, ilusi, dan kenyataan gaib. Terakhir, benda-benda dalam mimpi, halusinasi, ilusi, dan kejadian dengan roh halus itu, bila dilihat dari posisi kita, itu tidak ada. Akan tetapi, benda-benda itu sungguh-sungguh ada bila dilihat dari posisi kita dalam mimpi, halusinasi, ilusi, dan roh halus. Yang kedua, Spinoza, 1632 sampai 1677 Masehi. Spinoza, yang pertama, dilahirkan pada tahun 1632 dan meninggal dunia pada tahun 1677 Masehi. Nama aslinya adalah Benix Spinoza. Dua tokoh terakhir ini menjadi substansi sebagai tema pokok dalam metafisika, dan mereka berdua juga mengikuti metode Descartes. Tiga filosof ini, Descartes, Spinoza, dan Leibniz, biasanya dikelompokkan dalam satu mazhab, yaitu rasionalisme. Poin kedua, Spinoza berpendapat bahwa apa saja yang benar-benar ada, maka adanya itu haruslah abadi, sama halnya dengan tak kala ia berbicara dalam astronomi. Definisi selalu diikuti oleh aksioma. Aksioma ialah jarak terdekat antara dua titik ialah garis lurus. Poin ketiga, aksioma-aksioma yang dipasangkan dalam metafisika adalah sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu yang ada dalam dirinya atau ada dalam sesuatu yang lain. Yang kedua, sesuatu yang tidak dapat dipahami melalui sesuatu yang lain harus dipahami melalui dirinya sendiri. Yang ketiga, dari sesuatu, sebab tentu diikuti. Bila tidak ada sebab, tidak mungkin ada akibat yang mengikutinya. Yang keempat, pengetahuan kita tentang akibat ditentukan oleh pengetahuan kita tentang sebab. Poin kelima, sesuatu yang tidak bisa dikenal umum, yang ketidak akan dapat dipahami. Konsep tentang sesuatu tidak melibatkan konsep tentang yang lain. Yang keenam, ide yang benar harus sesuai dengan objeknya. Yang ketujuh, bila sesuatu dapat dipahami sebagai tidak adanya, maka esensinya tidak ada. Yang ketiga, yaitu G. W. Leibniz, 1646 sampai 1716. Poin pertama, Gottlieb Frege Wilhelm von Leibniz lahir pada tahun 1646 dan meninggal pada tahun 1718. Ia filosofi Jerman, matematikawan, menjadi atasan, pembantu pejabatan tinggi negara.
Pusat metafisikanya adalah ide tentang substansi yang dikembangkan dalam konsep monad. Yang kedua, metafisika Leibniz dan Spinoza sama memusatkan perhatian dari substansi. Bagi Spinoza, alam semesta ini mekanistis dan keseluruhannya bergantung pada sebab. Sementara substansi pada Leibniz adalah tujuan, penentuan prinsip filsafat. Egoisme adalah prinsip akan yang mencukupi, yang secara sederhana dapat dirumuskan sesuatu harus mempunyai masalah, bahkan Tuhan harus mempunyai masalah untuk setiap yang diciptanya. Untuk setiap yang diciptaannya, kita lihat bahwa prinsip ini menuntun filsafat Leibniz. Poin ketiga, Leibniz berpendapat bahwa substansi setiap monad berbeda satu dengan yang lain. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya secara etimologis, rasionalisme berasal dari bahasa Inggris rationalism, berdasarkan akar katanya. Rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Paham ini dicetuskan oleh seorang bapak filsafat pada zaman modern, yaitu René Descartes, atau biasa disebut dengan Descartes, sebab awal timbulnya pemikiran rasionalisme. Karena Descartes merupakan orang pertama yang memiliki kapasitas filosofis yang sangat dipengaruhi oleh fisika baru, dan astronomi. Ia banyak menguasai filsafat skolastik, namun ia tidak menerima dasar-dasar filsafat skolastik yang dibangun oleh para pendahulunya. Poin kedua, pola pikir rasionalisme atau gerakan rasionalisme adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, daripada melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Sementara implikasi aliran rasionalisme terhadap dunia pendidikan yaitu seperti kita ketahui bahwa logika adalah kaidah-kaidah berpikir, subjeknya akal-akal rasional, objeknya adalah proposisi bahasa. Proposisi bahasa mencerminkan realitas, apakah itu realitas di alam nyata ataupun realitas di alam pikiran. Kaidah-kaidah berpikir dalam logika bersifat niscaya atau mesti. Penolakan terhadap kaidah berpikir ini adalah mustahil. Bahkan mustahil pula dalam semua khayalan atau angan-angan yang mungkin. All possible intelligibles. Poin ketiga, ia beranggapan bahwa pengetahuan dihasilkan oleh indera, tetapi karena indera itu tidak dapat meyakinkan, bahkan mungkin pula menyesatkan, maka indera tidak dapat diandalkan. Yang paling bisa diandalkan adalah diri sendiri. Dengan demikian, inti rasionalisme adalah bahwa pengetahuan yang dapat diandalkan bukan berasal dari pengalaman, melainkan dari pikiran. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.